Perkenalkan, nama saya Novariansyah. Panggilan saya adalah Novar. Saya berusia 14 tahun. Ibu saya bernama Noviani dan ayah saya bernama Sahri. Mereka bekerja sebagai ASN ataupun aparatur sipil negara di suatu instansi pemerintahan di kota Pangkal Pinang. Saya merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya sekarang duduk di kelas 9, SMP 5 Kota Pangkal Pinang. Cerita saya bisa ikut di Olimpiade Sains. Pertama, saya diajak oleh seorang guru bahasa Indonesia yang bernama Ibu Siti Khadijah. Diajak awalnya, terus saya tidak mau. Karena saya tidak tertarik ikut Olimpiade. Kayak Olimpiade tuh kayak susah banget gitu. Berpikiran negatif tentang Olimpiade. Nah, terus saya cobalah, saya belajar di rumah. Saya didaftarkan oleh seorang guru TU. Lah, kemudian saya daftar dan saya belajar giat di rumah sampai larut malam. Orang libur pun saya tetap belajar. Dan alhamdulillah saya mendapatkan peringkat 4 di tingkat Kota Pangkal Pinang pada waktu itu. Belajar sendiri sih dari nonton-nonton YouTube, dari konten-konten yang tentang IPA-IPA, jadi Novar belajar tentang yang sebelumnya Novar tidak suka fisika, jadi suka fisika. Karena ada di YouTube satu channel yang membuat Novar suka jadi belajar IPA, namanya Rumah Belajar Kamil. Di situ enak ngajarnya, fleksibel, tidak tegang. Terus video-videonya kreatif, pakai PowerPoint, pokoknya seru nonton kalau di channel itu. Perlombaannya kalau kan ada tiap bidang, ada 3 bidang. Kalau SMP tuh IPA, IPS sama matematika. Nah, kebetulan kalau IPA tuh jatuhnya pada tanggal 15 April. IPA kami tuh mencakup biologi, fisika, dan kimia. Tapi kimianya kimia dasar, tidak kimia yang kelanjutan kayak SMA. Kalau di Bangka Belitung tuh sekitar 35 siswa. Di Bangka Belitung karena kabupaten kotanya ada 7 jadi 35. 7 dikali 5, 35 siswa yang ikut di tingkat provinsi. Perasaan Novar itu tegang banget karena orang-orangnya kayak begitu kompetitif sifatnya. Dia tuh orang pinter-pinter karena bukan dari SMP negeri yang ikut, melainkan dari SMP swasta kayak SMP itu SMP nih. Novar pas itu bersikap pesimis atau tidak percaya diri. Nggak mungkin kan kayak bisa lolos ke nasional. Tapi karena usaha dan doa orang tua dan juga berkat dari Allah Subhanahu wa taala bisa mencapai atau melampaui batas untuk mewakili provinsi Bangka Belitung ke tingkat nasional. Inginnya sih dalam satu tempat biar bisa berkompetisi secara mutlak. Oh, iya. Perasaanku sangat senang plus sedih plus terkejut juga. Sedih karena terharu. Terus sambil memeluk ibu juga sambil teriak-teriak. Ku lulus bu, ku lulus anakku sampai nasional. Aku teriak, sudah itulah. Habis lolos ke nasional tuh langsung percaya diri, langsung meningkat. Yang sebelumnya pesimis jadi optimis. Belajar juga sih, agak sedikit-sedikit belajar, sudah tuh. Karena ada pas tuh salah satu kepala sekolah SMP 5 tuh bilang macam nih, bilang kayak gini, mau ikut pelatihan OSN lah kayak bimbel gitu. Terus Novar mau, karena ada acara pramuka, jadi Novar tuh kayak tergiur acara pramuka tuh.
Jadi Nofar tuh kayak terleha-leha tentang OSN tuh, mengabaikan. Padahal OSN tuh lebih penting daripada pramuka. Jadi Nofar menyesalkan hal itu. Di sekolah juga pas tuh mau ke keluar Bangka takdirnya. Itu di Bogor. Tapi pas itu langsung ada informasi langsung dari WA-nya langsung di chat pribadi bahwa pertandingan itu dilaksanakan di tempat itu juga, di sekolah itu juga. Yang membuat Nofar kayak langsung pesimis lagi, kayak ndak mau ikut nasional lagi, kayak harusnya kan harus ke ke Bogor. Nah, tahu-taunya cuma ada di sini. Mungkin kurang dananya dari sana. Nah, yang bikin herannya yang SMA pergi ke Bogor, sedangkan yang SMP dan SD masih tetap di sini. Itu ada perlombaan tuh ada Zoom, pakai Zoom nanti. Zoom ya, nanti dipantau dari Zoom meeting dari salah satu panitia ataupun juri. Persaingan itu dari semua provinsi itu ada 114 siswa yang mewakili setiap provinsinya. Itu ada dari satu provinsi, satu mewakilinya, dan ada 76 yang passing grade. Beasiswa akademik sih ke Surakarta, SMA BBS Surakarta. Dengan Nofar acuh tak acuh sih mengabaikan, jadi mengonfirmasikan juga kepada orang tua setuju atau tidak untuk menerima beasiswa ini. Kalau Nofar awalnya tidak setuju karena awalnya Nofar mau ke SMA yang ada di Pangkal Pinang, SMA yang bagus. Nah, akan tetapi karena dapat beasiswa yang full secara semuanya gratis, jadi Nofar tidak meninggalkan kesempatan itu untuk mengambil beasiswanya. Nofar mau ikut OSN lagi di sana, mau ikut pelatihan OSN. Nah, nanti semoga juga target Nofar bisa mendapatkan medali emas di bidang fisika, karena fisika adalah mata pelajaran yang Nofar paling suka dari semua mapel-mapel yang ada. Cita Nofar itu menjadi seorang dokter. Dokter tuh seperti dokter penyakit dalam namanya. Ceritanya seperti ini, setelah tamat SD, Nofar itu masuklah ke salah satu pesantren yang ada di Bangka. Seiring waktu berjalan, waktu di kelas 7 aman-aman saja. Nah, terus pada saat naik ke kelas 8 itu mungkin Nofar ini tidak tahu gimana, dia pengennya tidak mau lagi melanjutkan di salah satu pesantren itu, maunya pindah saja. Sudah kita bujuk rayu, kita kasih edukasi, semacam edukasi situ, beliau tetap nggak mau, dengan alasannya ada semacam bullying gitu, kekerasan. Jadi beliau sempat kabur 2 kali. Kabur pertama masih itu lolos, ketangkep sama itunya. Terus kabur kedua sudah lari ke hutan kemana-mana gitu. Nah, pada saat itu kita dipanggil dan ketahuan dipanggil sama ustadznya. Nah, disitulah dikasih arahan maunya seperti apa anak ini. Langsung saya putuskan juga malam itu untuk mencabut Nofar sebagai santri di salah satu pesantren itu. Nah, akhirnya kami urus, kita ngadeplah ke Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang itu mengarahkan, ini ada SMP yang masih tersisa ini. Kita awalnya mau ke SMP 2 nggak mungkin ya karena penuh kuotanya. Saya bilang kayak gini,
SMP 5 aja, karena SMP 5 itu kebetulan abangnya juga SMA Negeri 3. SMA Negeri 3, jadi untuk sekolahnya itu berbarengan perginya gitu. Terus kakak-kakaknya juga, sepupunya, ayunya juga alumni SMP 5. Jadi di situ saya memilih SMP 5. Pada saat mendengar beliau ikut Olimpiade Sains itu, di rumah dia melapor, "Bu, Nofar ikut Olimpiade," dia bilang kayak gitu ya. Alhamdulillah, saya langsung support belajar ya, belajar. "Siap Bu," dia bilang seperti itu. Belajar. Nah, setelah itu beliau ikut, alhamdulillah menang kan di tingkat kota, tapi walaupun peringkat 4, alhamdulillah masih bisa diikutkan ke provinsi ya. Saya selalu support, belajar ya nak, belajar. Si anak-anak ini belajarnya itu dia selalu di YouTube. Karena beliau sendiri tidak mau, biarlah Nofar ikut yang di YouTube aja, dia bilang seperti itu. Waktu beliau lulus di tingkat provinsi, si anak ini kan aktif. Dia sendiri yang mencari linknya. Link pengumuman itu dia sendiri yang cari di Google itu. Bahkan guru-gurunya pun belum tahu. Saya yang ngirim linknya itu. Begitu beliau ngirim, saya langsung kirim ke salah satu bu gurunya. "Oh nanti saya cek," kata ibunya seperti itu. Langsung beliau nangis, langsung peluk saya juga jadi terharu. Nangis bahagia gitu kan. Nggak nyangka si Nofar ini dapat juara 1. Maksudnya dari peserta yang ada di provinsi ini, beliau yang satu-satunya dapat di Mapel IPA. Harapan saya ke depan ya, semoga anak-anak kami Nofar bisa belajar lebih giat lagi. Cuman kemarin tuh ditakutkan satu, untuk pergi merantau ke sana, karena itu terpikiran dengan bullying. Dia selalu menanyakan, nanti di sana bakal ada nggak bullying, seperti itu. Dia bilang, saya selalu menguatkan dia bahwa di sana insya Allah tidak ada. Di sana selalu sportif, selalu sportif belajar. Selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu. Saya pokoknya selalu ngasih support. Harapan saya SMP 5 itu menjadi SMP yang terbaik lah di Kota Pangkal Pinang, dan menjadi sekolah terfavorit lah di SMP Negeri Pangkal Pinang. Pesan-pesannya buat anak-anak SMP Negeri 5, belajarlah lebih giat, terus selalu mengutamakan adab kepada orang tua, guru-guru, dan juga sesama teman, saling menghargai. Tidak ada bullying, tidak adanya kekerasan, semuanya selalu kompak. Maju terus SMP 5-ku. Maju terus SMP 5-ku.